Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kenapa sih bawang putih, bumbu yang kayaknya simple banget di dapur kita, harganya seringkali bisa mahal banget? Nah hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng teka-teki ekonomi di balik sebongkah bawang putih. Pasti pernah kan, lagi belanja di pasar, kaget lihat harga bawang putih kok naik lagi? Rasanya kesel ya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini jadi pertanyaan besar buat jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Nah ini dia nih biang keroknya. Coba deh lihat perbandingannya. Harga impornya tuh cuma sekitar 15.000 per kilo. Tapi begitu sampai ke kita, harganya bisa meroket sampai 50.000. Gila kan? Kok bisa bedanya jauh banget? Yuk kita selidiki. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih ada jurang harga yang selebar itu? Padahal ini kan bahan pokok, penting banget buat masakan kita, buat pengeluaran rumah tangga. Nah, mari kita bedah satu persatu akar masalahnya. Bagi kita, bawang putih itu udah kayak nyawanya masakan kan? Tapi yang menarik di sini adalah harganya itu ternyata seringkali bukan murni karena pasar. Ada yang menciptakan dan mengelola. Wah, ini dia nih yang bikin harganya bisa tiba-tiba loncat, apalagi pas deket-deket puasa atau lebaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal kupas tuntas sistem yang katanya jadi sumber masalah utama, sistem kuota impor. Nah, lihat deh data ini. Jelas banget kan masalahnya di mana? Kebutuhan kita semua itu 560.000 ton setahun. Tapi produksi petani lokal kita cuma kurang dari 30.000 ton. Jomplang banget. Jadi mau nggak mau, impor itu jadi satu-satunya jalan. Udah pasti butuh. Oke, karena butuh impor, pemerintah bikin aturan main. Namanya sistem kuota. Alasannya sih bagus, katanya buat melindungi petani lokal kita. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih sistem ini ngebantu petani? Atau jangan-jangan malah bikin masalah baru yang lebih besar? Nah, sistem kuota ini ternyata bisa menciptakan celah untuk sesuatu yang disebut perburuan rente atau rent seeking. Gampangnya gini deh, ada pihak-pihak tertentu yang bisa untung gede bukan karena mereka kerja keras atau inovasi, tapi cuma karena mereka pegang tiket emas alias izin impor. Beli murah di luar, jual mahal di sini. Karena yang lain nggak boleh ikutan main. Dan dampaknya ke kita? Nggak main-main. Ada estimasi kerugian buat masyarakat itu bisa sampai 4,5 triliun rupiah tiap tahun. Bayangin, uang sebanyak itu harusnya bisa buat hal lain kan? Uang kita semua itu. Sampai-sampai ada pernyataan keras dari para aktivis konsumen yang bilang negara tidak boleh menyediakan parkiran hukum bagi mafia pangan. Maksudnya apa? Mereka khawatir aturannya sendiri malah jadi tameng. Jadi tempat parkir yang aman dan legal buat praktek-praktek yang sebetulnya merugikan kita semua. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, apa solusinya? Ternyata ada loh usulan alternatif yang katanya jauh lebih baik. Bukan cuma buat kita sebagai konsumen, tapi juga buat negara. Coba kita bandingkan langsung ya, sistem kuota versus sistem tarif. Di sistem tarif, permainannya lebih terbuka. Siapa aja boleh impor asal bayar pajak. Artinya, ada kompetisi. Kalau ada kompetisi, harga jadi lebih stabil dan cenderung lebih murah. Plus, negara dapat duit langsung dari pajak itu. Yang namanya PNBP. Penyeludupan juga jadi nggak semenarik itu lagi. Jadi, mekanismenya simpel banget. Bukan lagi soal siapa yang boleh impor, tapi semua boleh dengan satu syarat, bayar pajak atau tarif ke pemerintah. Misalnya nih, ditetapkan pajaknya Rp2.000 per kilo. Jadi lebih adil, lebih transparan, dan uang pajaknya bisa dipakai lagi buat kepentingan kita bersama. Nah, ini bukan cuma wacana atau diskusi di warung kopi ya. Ini serius. Ada gerakan nyata yang lagi berjuang untuk mengubah aturan main ini. Jadi teman-teman dari lembaga advokasi konsumen nggak tinggal diam. Mereka menempuh jalur hukum loh. Mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Tujuannya apa? Ya untuk membongkar sistem kuota ini yang dianggap merugikan dan nggak adil. Ujung-ujungnya ini soal bikin kebijakan yang lebih pintar dan realistis. Kalau memang secara geografis atau iklim kita kurang efisien menanam sesuatu, ya jangan dipaksakan harus 100% swasembada. Karena kalau dipaksa, yang jadi korban ya kita juga, konsumen, yang harus bayar lebih mahal. Pada akhirnya cerita soal bawang putih ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Sebuah kebijakan itu seharusnya untuk siapa? Apakah untuk melindungi kepentingan segelintir orang saja? Atau untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua?